ini tentang banjir lagi nih. Kan tahun 2021 nih, waktu itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nah, ini pernah memprediksi nih, katanya ini daerah Jakarta ini bisa berpotensi tenggelam nih katanya. Akan dengan waktu 10 tahun lagi. Ya, itu mungkin memang ada peningkatan muka air laut. Yang Ibu sempat sebutkan itu waktu itu kan ada 2 zona yang agak menunggu waktu, yang Megatrust itu Megatrust dan Mentawai Siberut, betul. Nah, tapi kalau terjadinya di samudra berarti tsunami-nya yang tadi sampai Ibu pernah tsunami yang terjadi bisa sekian 20 meter ya? Meter itu bisa terjadi. Jadi maksudnya menunggu waktu itu seperti itu, Pak. Ya. Kita nggak tahu tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, itu nggak ngerti. Ya karena di masyarakat bilang ini gara-gara BMKG kami jadi takut semua ini. Padahal bukan. Tujuannya baik. Tujuannya agar jangan seperti Banda Aceh. Iya. Kita kan pada nggak siap itu. Selamat datang di Esher On, Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini tentunya kami akan ngobrol berbagai hal yang berkaitan dengan BMKG. Namun ada satu isu yang paling menakutkan kita semuanya, yaitu prediksi akan terjadinya gempa dahsyat Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Nah, apa saja saran BMKG kepada pemerintah agar melakukan mitigasi untuk mengurangi resiko kerugian dan korban jiwa? Untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Kepala BMKG, Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc, PhD. Selamat sore Prof. Rita, apa kabarnya? Selamat sore Pak Edi Wijaya, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi berkenan untuk hadir di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kehormatan bagi kami. Kami Terima juga kasih. diberikan kehormatan dan waktu dan tempat yang luar biasa nih buat podcast bersama SR. Alhamdulillah. Ya. Nah, Prof. Rita, ini sebelum kita ke yang ngeri-ngeri yang agak menakutkan nih ya, kita yang ringan-ringan dulu. Oke. Saya lihat di IG Ibu kan ada juga hobi yoga ball. Waduh, asik itu banget. Bukan yoga itu. Itu kira-kira supaya memang hobi untuk kesehatan atau kelenturan tubuh atau apa itu? Enggak, itu terapi, bukan. Terapi tulang punggung? Iya, tulang punggungnya. Kita kan sering kelamaan duduk. Kecapean ya? Kalau macet, jalanan macet, rumah saya kan di Tangerang Selatan. Dari kantor kan macet itu lama, jadi pinggang itu sakit. Jadi itu terapi untuk stretching. Tapi rutin juga olahraganya barangkali yoga juga enggak ya? Enggak, saya kalau olahraga yang rutin, yang tiap hari itu sepeda, tapi sepedanya statik. Yang atau treadmill ya? Gitu ya. Jadi ya kalau sempat ya sambil tugas di lapangan itu kan naik turun gunung itu juga sekaligus itu untuk olahraga. Itu sehat, makanya Ibu terlihat segar bugar nih. Insya Allah, ini terima kasih. Semoga tetap sehat selalu Ibu ya. Amin, terima kasih. Dan ini kan BMKG kan kemarin pas mudik Lebaran nih sukses banget nih, soalnya selain dari program pemerintah yang work from anywhere (WFH), kan juga BMKG menyediakan fasilitas real time cuaca, sehingga semua yang mudik ini bisa langsung lihat nih, sana hujan nggak, sana apa gimana kan langsung tahu ya. Iya, nah, ini betul. kira memang gimana yang dilakukan, apa saja yang dilakukan? Iya, jadi sebetulnya informasi perakiraan cuaca di jalur mudik itu sudah kami sampaikan ke publik itu sejak beberapa tahun lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu. Jadi bukan pertama kali, hanya bedanya tahun ini kami integrasikan informasi tersebut sekaligus dengan jalan tol ataupun jalan-jalan yang dilalui jalur mudik di luar tol. Jadi bekerja sama dengan pengelola jalan tol ya, juga dengan Bina Marga, Jasa Marga, kemudian juga dengan pemerintah daerah karena ada di Videotron juga. Jadi biar yang lewat itu juga selain melihat ke mobile phone-nya, ke HP-nya, juga ada yang di outdoor Videotron. Videotron. Nah, ini kira-kira memang apakah di BMKG
teknologinya itu sudah memang cukup atau Ibu mesti rasakan perlu lagi yang mungkin pemerintah belum sempat sediakan budgetnya gitu? Biar sekalian sampaikan malah tahu nanti bisa disetujui budgetnya. Alhamdulillah. Jadi kami dalam kurun 5 tahun ini memang melakukan lompatan teknologi. Jadi diperkuat dengan AI dan big data. Kemudian juga pemodelannya dengan mengintegrasikan antara model cuaca di samudra, jadi dan cuaca di maksudnya pemodelan cuaca ya, pemodelan cuaca, tapi pemodelannya terintegrasi antara model samudra dan model atmosfer. Jadi untuk cuaca publik, untuk cuaca di sini di laut, di darat dan di udara. Nah, terutama untuk cuaca publik itu kami menggunakan pengembangan inovasi integrasi model ocean dan atmosfer. Dan itu mengakibatkan akurasi meningkat. Kira-kira sekitar berapa persen sekarang? Bisa nggak sekarang mendekati 100? Iya, kemarin itu selama mudik aja itu kisaran 92 sampai 94%. Sebelumnya awalnya tahun 2017 itu 85%. Oh, jauh sekali. 2017 85%. Resolusinya waktu itu tingkat kecamatan. Mungkin malah masih kabupaten. Jadi satu kabupaten satu cuaca itu. Nah, kemudian berkembang menjadi satu kecamatan satu cuaca gitu. Dulunya malah satu provinsi hanya satu cuaca. Kan sangat tidak, iya, pasti kan sangat berbeda. Makanya kan satu provinsi, karena pas di sini hujan, depan sana ada hujan. Betul. Nah, itu dulu, dulu sebelum tahun 2017. 2017 satu kecamatan, misalnya kecamatan Johar atau di sini Kemayoran, itu cuacanya sama. Tahun 2017. Nah, sekarang satu kelurahan, jadi satu kecamatan tuh cuacanya bisa macam-macam. Iya, resolusinya menjadi lebih tinggi. Nah, itu inovasinya. Resolusi lebih tinggi, satu kelurahan, satu cuaca gitu. Bahkan bisa satu stadion Senayan, kalau memang ada perhelatan, itu bisa cuacanya bisa beda-beda. Jadi mungkin di sebelah ujung timurnya atau selatannya itu hujan deras, tapi mungkin di utaranya nggak hujan. Itu bisa, itu kami bisa lakukan. Namun untuk publik itu kami satu kelurahan satu cuaca gitu. Kalau untuk kepentingan khusus bisa tadi setiap arena permainan tuh cuacanya bisa beda. Nah, ini berarti sedikit luar biasa. Soalnya sebelum-sebelumnya ini ya, beberapa tahun lalu, misalnya pas saya ke luar negeri, kan teman-teman bilang, "Wah, saya ini mau ke sana nggak jadi, soalnya di sana nanti mau hujan." Waktu itu di Indonesia ini saya masih sesuatu yang baru, karena kalau di sini kalau diprediksi karena mau hujan belum tentu hujan soalnya. Kalau di sana lebih tepat nih. Nah, kira-kira sekarang itu sudah mendekati itu nggak? Karena saya dengar-dengar ya Indonesia ini kan terletak di khatulistiwanya agak sulit ya. Lebih sulit memang dibandingkan katakan di negara yang di benua, di benua Amerika, benua Asia, yang Eropa. Di benua Eropa itu kontrol cuacanya itu lebih homogen. Lebih gampang ya, lebih sehingga gampang. Dianggap bisa lebih akurat ya. Tapi faktanya di sana juga sering meleset. Meleset juga ya. Sering meleset sama aja, karena sekarang memang lebih simple, tapi sama-sama terdampak aspek perubahan iklim. Jadi ketidakpastiannya hampir merata seluruh dunia itu. Hanya yang paling menantang itu di antara dua benua, dua samudra yang besar, dan di khatulistiwa, serta topografinya ini bergunung-gunung, ada pantai, daratan itu. Jadi kontrolnya itu lebih kompleks daripada katakan satu dataran Cina gitu ya, luas gitu ya. Paling nanti yang di dekat gunung itu agak perbedaan, tapi kan gunungnya nggak sebanyak di Indonesia. Apa itu tadi dengan istilah yang IOD tadi ya? Indian Ocean Dipole itu adalah ini salah satu faktor pengontrol iklim di wilayah kepulauan Indonesia yang dikontrol terutama oleh suhu muka air laut di
Samudra Hindia. Selain itu juga dipengaruhi oleh suhu muka air laut di Samudra Pasifik yang disebut sebagai ENSO. Itu apa yang ada La Nina, El Nino, La Nina itu. Nah, ini kita di antara dua itu. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh angin atau monsun dari Australia. Itu yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau saat ini. Ini transisi antara angin yang awalnya musim hujan tuh dari Asia, sekarang berangsur-angsur angin Australia masuk. Nah, ini kan tadi Ibu bilang kemarau nih, kan sudah masuk pancaroba ke musim kemarau nih. Nah, kira-kira apa dampaknya nanti terhadap Indonesia, mungkin khususnya pertanian, supaya mungkin diberitahukan nggak mereka supaya siap-siap nih, sehingga apa antisipasi yang dilakukan? Nah, sejak bulan lalu, itu bulan apa? Maret, kami sudah melakukan rilis tentang hasil prediksi musim kemarau. Jadi musim kemarau itu masuknya tidak serempak, namun secara umum itu memang ada kemunduran, ada keterlambatan. Sekarang sudah ada sebagian wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau, tapi sebagian besar masih transisi. Dan nanti diprediksi sampai bulan Juni itu baru berangsur-angsur semakin panas, semakin banyak yang masuk musim kemarau. Puncaknya adalah Juli, sebagian Juli ya, sebagian lagi karena nggak bareng. Ada yang puncak musim kemaraunya di bulan Agustus, ada lagi yang puncak musim kemarau di bulan September. Maksudnya wilayahnya beda-beda. Beda-beda itu. Biasanya yang lebih kemarau dimulai lebih awal itu yang lebih dekat ke arah Australia, timur dan selatan. Karena itu yang membawa kemarau, mengakibatkan kemarau itu angin yang bertiup dari arah Australia. Nah, jadi yang dari sisi yang dekat ke Australia itu lebih dahulu berangsur-angsur bergerak ke utara dan ke timur ya. Nah, jadi yang akhir itu biasanya yang mendekati Asia. Karena kan masih pengaruh hujannya masih kuat. Nah, karena mundurnya musim kemarau di sebagian wilayah, nggak seluruh wilayah, sekitar hampir 50% atau 46% zona musim di Indonesia ini kemaraunya lebih pendek. Karena apa? Mulai kemaraunya itu udah mundur. Sehingga nanti kan jadi sisanya kan lebih sedikit. Jadi kemaraunya lebih pendek. Jadi kemaraunya lebih lambat terjadi, belum tentu juga musim hujannya terlambat terjadi. Belum tentu, bisa begitu. Tapi yang kami prediksi kali ini musim hujannya itu November itu sudah mulai hujan ya. Oktober itu transisi. Nah, apa tadi dikatakan bagaimana antisipasinya untuk pertanian? Kami sudah koordinasi dengan Menteri Pertanian langsung. Dan dengan para petani itu untuk menyesuaikan pola tanam, waktu tanam dan jenis tanam. Jadi terutama waktu tanam. Saat ini transisi ini cocok untuk tanaman apa tertentu. Panennya kan kira-kira 3 bulan lagi itu kan sudah ini April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu sebagian sudah masuk puncak musim kemarau, itu ada yang mengatakan itu bagus untuk panen gitu ya. Tergantung jenis tanamannya. Tergantung jenis tanamannya. Terutama untuk pertanian dalam hal pengaturan waktu dan jenis tanam, kemudian dengan sektor sumber daya air itu misalnya PU ya, itu tentang bagaimana pengelolaan sumber daya air. Jadi misalnya saat ini musim hujan nih, masih transisi, itu dioptimalkan memanen air hujan. Masyarakat pun bisa melakukan, disimpan di waduk atau di rumah-rumah ada tandonnya, itu disimpan. Nah, juga kami di tempat tertentu melakukan modifikasi cuaca, bukan untuk mengubah iklim atau cuaca, tapi untuk menabung air. Di modifikasi itu hujannya diturunkan di tempat yang biasanya karhutla. Itu kebakaran hutan ya? Kebakaran lahan hutan. Itu tahun 2023 kami lakukan itu ya, sehingga saat terjadi El Nino, kejadian kebakaran hutan itu sangat jauh turun. Jadi teknologi rekayasa cuaca itu sudah cukup mumpuni untuk memindahkan awannya supaya kemana gitu ya? Jadi ya istilahnya apa ya?
intinya awan itu kita turunkan, kita pilih, kan awan itu kan bergerak. Misalnya targetnya mau diturunkan di sini, karena di sini nanti kemarau akan sering terbakar. Saat lewat sini itu diberi garam agar cepat turun. Harusnya dia turunnya di sana, tapi dipaksa segera turun di tempat yang sering terbakar, ditabung airnya agar muka air tanah di lahan yang rawan itu tetap basah dan dekat permukaan, sehingga kalau kemarau kering tidak mudah terbakar. Jadi tujuannya untuk itu menyelamatkan lingkungan, dan demikian juga untuk daerah yang sering kekeringan diturunkan di waduk. Jadi nanti yang biasanya mengalami kesulitan air sudah ada disimpan di waduk. Jadi tujuannya sebetulnya untuk kemanusiaan dan juga untuk lingkungan. Luar biasa nih peran BMKG terhadap kemanusiaan dan pertanian khususnya kan? Insya Allah, dan kami bekerja sama, tidak sendiri. Itu dibantu juga oleh PU, kemudian pertanian, juga TNI itu sering meminjamkan pesawatnya, itu juga. Mereka BNPB juga untuk daerah yang rawan bencana, itu BNPB mendukung pendanaan untuk ini modifikasi cuaca. Nah, ini tadi kan Ibu juga tadi sempat singgung masalah krisis iklim nih. Memang sekarang kan cuaca kita itu sulit diprediksi ya. Betul. Nah, kira-kira krisis iklim ini pengaruh terhadap negara kepulauan Indonesia ini apa kira-kira? Jadi sebetulnya mungkin yang dimaksud krisis itu kan dampak dari perubahan iklim ya. Dampak dari perubahan iklim itu antara lain kejadian ekstrim, yaitu cuaca ekstrim ataupun iklim ekstrim. Ekstrim itu kalau kering sekali dan panjang, misalnya El Nino. Kalau basah lebat banjir dan durasinya panjang. Intensitasnya semakin menguat. Nah, dan itu kan merugikan masyarakat dan lingkungan. Nah, mungkin itulah yang dikatakan krisis ya. Sehingga kami harus mampu mendeteksi dini dan mengantisipasi. Nah, apa yang dilakukan BMKG? Kami memperkuat teknologi dan SDM. Ya, jadi teknologinya satelit kan sudah lama diterapkan ya, tapi kita tingkatkan penerapannya. Jadi misalnya untuk mendeteksi apakah musim depan atau apakah tahun ini akan terjadi El Nino, La Nina atau netral, itu sudah dideteksi sejak akhir tahun lalu. Bisa diperhitungkan dari suhu muka air laut. Dengan analisis pemodelan, akhirnya kita tahu, ternyata diprediksi pertengahan, misalnya ini misalnya tahun 2023, di tahun 2022 kita sudah bisa memprediksi kira-kira di bulan Juni itu akan diprediksi terjadi El Nino, yaitu ini tadi kekeringan yang panjang. Itu dengan teknologi dan SDM yang mumpuni itu bisa. Nah, La Nina itu tahun lalu ya, sehingga kita bisa menyusun perencanaan. Kalau sudah tahu tahun sebelumnya, di akhir tahun itu sudah mulai melakukan persiapan-persiapan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan PU, dengan Pertanian. Kan sudah tahu nanti kira-kira Juni tahun depan akan kemarau, dan kemaraunya tuh kering panjang, El Nino, kekeringan yang panjang. Jadi menyiapkan stok pangan, lalu menabung air hujan ya. Tadi disimpan di waduk-waduk, di tandon-tandon, kemudian membangun sumur-sumur pompa untuk pertanian, irigasi misalnya. Jadi mengelola waduk itu lebih cermat itu ya. Jadi dengan informasi dini itu krisis iklim dapat dimitigasi. Itu jadi memitigasi atau tepatnya malah adaptasi. Kita tidak bisa merubah modifikasi iklim, itu nggak bisa. Merubah iklim nggak bisa. Kecuali secara massal ya, kita misalnya green, semuanya serba hijau, dihijaukan kembali. Nah itu berangsur-angsur, tapi kan lambat itu. Nah untuk cepat itu dengan mitigasi tadi, agar panen tidak gagal ya. Tidak terjadi polusi yang meningkat karena hujan tidak ada, lingkungan tetap bisa aman bagi kehidupan manusia. Seperti itu. Nah tadi tentang
mengolah data ya. Apakah teknologi yang di BMKG sekarang ini sudah punya teknologi yang begitu data terkumpul, dia sendiri akan menganalisa, langsung memberitahukan, melaporkan, atau perlu SDM-nya yang mengkalkulasi kembali dari data-data itu? Sebetulnya secara otomatis data itu sudah bekerja. Langsung melaporkan hasil ini ya? Iya, secara otomatis. Misalnya gempa. Nah, gempa tuh kita katakanlah kita tinggal diem aja ya, autopilot. Itu semua dengan Internet of Things, data kejadian gempa itu terekam. Secara otomatis real time, seketika terkirim ke pusat di Kemayoran, langsung seketika secara otomatis mesinnya itu menghitung dalam waktu maksimum 2 menit. Kita sudah tahu secara otomatis, bahkan kadang kurang dari 2 menit sudah tahu gempa ini terjadi di mana, magnitudonya berapa, kedalaman berapa. Itu sudah bisa tahu. Tsunami atau tidak. Itu juga bisa secara otomatis. Itu sebenarnya sudah bisa sejak mungkin udah 10 tahun lebih ya, 15 tahun yang lalu sudah bisa. Sudah bisa. Ya? Nah, sekarang yang kami tingkatkan adalah kecepatannya. Kecepatannya. Jadi kalau dulu secara otomatis pun dalam waktu 5 menit itu sudah bisa keluar peringatan dini. Namun tetap perlu SDM. Karena mesin itu, kalau bagi kami ini saat ini policy-nya, mesin itu tetap harus diawasi oleh manusia. Ya, ada cerita yang BMW, ada jembatan yang belum jadi. Oh iya, yang dengan kena petunjuk dari itu kan teknologi, kan nggak ada kontrol manusia. Nggak ada di samping jalan tol. Kan itu dengan teknologi itu, AI. AI yang canggih sangat dikagumi. Petunjuk jalannya itu ternyata di sana tolnya belum nyambung, belum terputus. Nah, sang AI nggak ngerti. Nah, itu pelajaran bagi kita bahwa secanggih apapun teknologi, harus tetap the man behind the technology, the man behind the gun itu masih diperlukan. Jadi meskipun teknologi kami di sini otomatis, tapi kami masih membutuhkan SDM untuk controlling, checking. Misalnya kalau yang map itu kan dicek apakah benar di situ jembatannya udah, kan nggak ada yang ngecek, karena nggak ada orang yang diberi tugas ngecek kan, nggak ada. Nah, kami harus cek itu di lapangan. Jadi ada petugas yang jaga 24 jam. Meskipun mesin-mesin kami otomatis. Itu konsepnya saat ini. Dan perkembangannya dibandingkan 15 tahun yang lalu, kalau 15 tahun yang lalu dalam waktu 5 menit peringatan dini tsunami dan info gempa bumi dulu ya, info gempa bumi dan peringatan dini tsunami bisa disebarluaskan ke publik. Kalau saat ini dalam waktu maksimum 3 menit. Dipersingkat. Jadi, ya? Dipersingkat. Dan targetnya nanti kurang dari 3 menit. Insya Allah sampai 2 menit ya, itu target. Kan masalah waktu ini penting sekali. Penting, karena nanti evakuasi, respons, secara dini. Misalnya tsunami akan datang 30 menit lagi. Kalau hilang 5 menit kan sudah kurang waktunya untuk evakuasi dan penyelamatan. Begitu. Iya. Nah, ini tadi kan masalah cuacanya, apakah juga masalah banjir tadi ya? Mungkin juga masalah kan sekarang di daerah puncak Bogor itu kan banyak yang sudah digundulin ini. Karena juga ada wahananya segala macam yang tadinya dibongkar kembali. Nah, ini masalah banjir ini terhadap kondisi itu kira-kira memang pengaruhnya besar kali ya? Maksudnya terhadap perubahan lahan? Iya, lahan yang sudah diubah, gunungan ditebas, hutan-hutannya itu mempengaruhi BMKG bisa baca nggak setelah hutannya ditebang-tebang, berubah menjadi begini? Nah, bukan kebetulan. Saat kejadian di puncak baru saja 2 bulan lalu ya, di kawasan puncak waktu itu kan terjadi banjir banjirnya di Bekasi kan, karena kiriman dari Bogor dari puncak lah ya. Nah, itu sebetulnya itu sudah bisa terdeteksi dari satelit. Jadi itu kejadiannya kan kalau nggak salah tanggal 4 setelah subuh ya, pagi hari. Tapi tanggal 3-nya jam 8 malam itu kami sudah deteksi. Taunya dari mana? Dari satelit. Dari satelit itu kelihatan awan tebal, awan cumulonimbus itu menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk Jabodetabek.
Nah, artinya dan kami langsung telewicara itu dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Jawa Barat dan juga di kabupaten-kabupaten yang diprediksi akan terdampak. Nah, sudah koordinasi ya. Artinya kejadian banjirnya yang karena hujan itu bisa dideteksi. Tapi menariknya apa? Yang mengalami tutupan awan cumulonimbus tebal itu tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di Lampung. Jadi kami koordinasi dengan BPBD Lampung, bahkan lebih luas lagi. Juga di Kalimantan, antara Kalimantan Barat dan Selatan, lebih luas lagi. Artinya yang terdampak hujan lebat atau ekstrim itu tidak hanya Jawa Barat, ada Lampung, ada Kalimantan Selatan dan Barat, perbatasan Barat. Tapi yang mengalami banjir hanya di Jawa Barat, yang banjir sampai segitunya sampai atap, hanya di Jawa Barat. Padahal sama-sama kena hujan ekstrim. Ya, mungkin datarannya lebih rendah ya di daerah Bekasi sekitarnya itu. Tidak, di sana pun juga sama. Ada gunung, ada dataran juga. Di Kalimantan kan juga ada dataran ya. Tapi kenapa hanya di Jawa Barat? Dan itu kami punya data, memang tata guna lahan di Jawa Barat, di DKI dari tahun ke tahun itu lebih terbuka. Lebih terbuka, dan suhu yang diukur di data kami itu suhunya semakin mengalami peningkatan. Jadi pembukaan lahan itu berdampak menjadi panas matahari itu semakin terasa panas itu ya, karena banyak beton, banyak open ya, kurang hijau ya, dan gitu ya. Beton itu menyimpan panas lebih lama. Jadi ini yang lebih panas. Jadi itu menyebabkan perubahan cuaca tadi itu ya. Intensitas siklus hidrologinya lebih cepat, lebih aktif, sehingga pembentukan awan-awan juga lebih aktif, hujannya lebih ekstrim. Namun meskipun kemarin itu kondisi hujannya kurang lebih sama, tapi lahannya yang paling terbuka kan yang di Jawa Barat. Ya. Yang lain meskipun hujannya sama-sama ekstrim, tapi dampaknya kan tidak sedahsyat di Jawa Barat. Yang membedakan apa? Kondisi tata guna lahannya. Jadi data itu ada. Nah, ini tentang banjir lagi nih. Ya. Kan tahun 2021 ini, waktu itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nah, ini pernah memprediksi nih, katanya ini daerah Jakarta ini bisa berpotensi tenggelam nih katanya. Akan dengan waktu 10 tahun lagi. Berarti 2021 nanti 2031 ini. Nah, ini kira-kira menurut Ibu gimana? Ya, itu mungkin memang ada peningkatan muka air laut. Itu yang pertama. Karena ada data sejak tahun 1993 sampai 2014. Itu dari data itu menunjukkan laju kenaikan muka air laut itu mencapai 4,3 mm per tahun. Jadi kalau sampai sekian puluh tahun kan bisa senti, bisa meter. Ya, plus lagi dengan penurunan muka tanah. Yang lebih vital itu terjadinya subsidence. Penurunan muka tanah. Itu kalau tadi kenaikan muka air laut itu kan adalah sekitar 4,3 mm. Tapi kalau subsiden itu mencapai 6 sampai 7 cm. Bukan hanya 2 per tahun. 6 sampai 7 cm per tahun. Luar biasa seperti itu. Nah, jadi hal itu bisa terjadi. Tapi kalau sampai tenggelam kan walau alam ya. Kalau turun ya. Ya tapi kan kita pemerintah udah prediksi buat giant seawall itu kan. Ya, ada upaya. Kelar, ya. Seperti itu ya. Semoga aja. Tapi sebenarnya solusi yang menurut hemat kami solusi yang tepat itu adalah kembali ke hijau. Ya. Itu jadi mungkin dikombinasi giant seawall dengan green environment itu insya Allah akan lebih efektif. Ya, karena hutan lindung kita sekarang banyak juga yang dibabat tuh. Kembalikan ke hijau, mangrove, hutan lindung itu sepertinya penting sekali. Prof Rita, ini kan ada masalah ketahanan iklim nih. Bagaimana BMKG menerapkan ketahanan iklim ini supaya bisa mendukung program Prabowo untuk Asta Cita dalam bidang ketahanan pangan, air, dan energi?
Iya, betul sekali. Itu justru fokus utama kami saat ini ya, dengan Presiden Prabowo itu ya. Bagaimana mendukung Astacita, terutama untuk ketahanan air, pangan, dan energi. Nah, jadi dalam rangka mewujudkan ketahanan iklim dan seterusnya, itu kami memperkuat observasi. Teknologinya dan SDM-nya untuk observasi tentang kondisi cuaca, iklim ya. Tadi yang kami sampaikan, observasi harus kita tingkatkan akurasinya ya, validitasnya, dan kemudian juga bagaimana hasil observasi itu diolah, diproses untuk melakukan prediksi. Nah, prediksi itu bisa memberikan informasi perkiraan atau prakiraan kira-kira dalam waktu 6 bulan lagi kondisi iklimnya akan seperti apa, apakah akan kering atau basah. Kalau kita ketahui lebih dini 6 bulan sebelumnya, atau bahkan kami sedang berupaya sampai 9 bulan sebelumnya, itu kita akan bersiap apa yang harus disiapkan dalam menghadapi kemungkinan kering yang panjang 6 bulan lagi gitu. Nah, jadi BMKG langkahnya adalah menguatkan teknologi untuk observasi. Misalnya melalui satelit, itu kita perkuat resolusinya ya. Satelit kan sudah ada lama ya, tapi resolusinya baik secara spasial dan temporal itu yang kita pertajam. Kami sebagai user tapi juga perlu untuk mendapatkan resolusi dan yang tinggi dan akurasi yang tinggi. Kemudian juga melalui radar-radar cuaca, dan akhirnya hasil prediksi itu bisa disampaikan untuk pertanian, mendukung ketahanan pangan. Ya, dengan hasil informasi atau prediksi BMKG, insya Allah dapat mencegah gagal panen. Justru dapat memberikan informasi kapan paling tepat menanam tanaman dengan jenis tertentu yang produktivitasnya agar melompat. Nah, sehingga dari informasi BMKG ini diharapkan produktivitas semakin melompat, sehingga ketahanan pangan pun akan terjaga. Karena menjaga ini produktivitas pertanian ini, kalau tepat menentukan teknologi penanamannya, ya, waktu tanamnya, ya, ini waktu panennya, itu insya Allah produknya. Kami ada sekolah lapang iklim bagi petani. Ini contohnya. Jadi para petani itu sejak tahun 2011 kami ajak bekerja bersama di lapangan untuk mengenali cuaca dan iklim, sehingga para petani yang sudah biasa punya kearifan lokal, tapi kearifan lokalnya tuh agak kacau gara-gara perubahan iklim. Nah, di situ petani bisa di ladang saya ini untuk kondisi cuaca dan iklim seperti itu, saat ini saya lebih tepat untuk menanam apa. Dan ternyata untuk khusus tanaman padi, dari hasil evaluasi kami selama 2011 hingga 2024, itu produktivitas rata-rata meningkat 30%. Oh, luar biasa tuh. Jadi 30%. Petani juga mendapatkan keuntungan. Iya. Bagus. Terutama untuk beras. Selain itu juga ada hortikultura, terutama cabai, bawang merah, itu juga ada. Mereka diuntungkan dengan produktivitas yang lebih meningkat. Dan ramalan cuaca yang tepat. Karena tahu kapan harus. Karena cabai, bawang merah itu sangat tergantung. Bahaya dengan air. Iya, kalau mau ada cuaca ekstrim, mereka sudah bisa menutup plastik itu kan bisa diketahui 6 hari sebelumnya. Cukup waktu 6 hari untuk itu. Nah, itu contoh ketahanan cuaca dan iklim yang mendukung ketahanan pangan. Itu seperti itu. Nah, kalau ketahanan air, kita sudah bisa memprediksi 6 bulan lagi akan musim kering yang panjang. Saat ini hujannya ditampung. Nah, jadi saat musim kemarau panjang masih punya tampungan air. Itu ketahanan air, dan itu pun otomatis menjadi ketahanan energi. Kalau untuk menggerakkan turbin PLTA itu kan, jadi airnya tidak akan surut untuk menggerakkan itu turbin itu. Nah, itu contoh
yang kami lakukan, sehingga kerjasama dengan Dinas Pertanian, dengan Kementerian Pertanian, dengan PU, ya, dengan PLN, apa kok PLN, ya PLTA, maaf, PLTA, ya, PLTA, dengan air untuk membangkit. Ya, seperti itu. Itulah contohnya. Nah, ini tentang sedikit udah masuk gempa nih masalahnya, isu gempa. Kan baru-baru ini terjadi gempa di Myanmar yang sampai efeknya ke Thailand, bahkan bangunan tinggi Thailand yang belum kelar itu satu gedung roboh. Di China juga merasakan. Nah, apakah ini sudah merupakan tanda-tanda gempa itu mulai merambat nih? Sebelumnya kan Nepal juga ya. Nepal terus turun Myanmar, nanti ini kira-kira ke Indonesia efeknya yang Ibu sempat sebutkan itu waktu itu kan ada 2 zona yang agak menunggu waktu, yang Megatrust itu Megatrust dan Mentawai Siberut, betul. Nah, apa dulu bedanya yang Myanmar dengan yang Indonesia, yang Megatrust ya? Myanmar itu akibat patahan aktif, gitu ya, patahan aktif. Jadi pergeseran tanah yang terjadi di darat ya, secara aktif dan langsung di bawah ini, dan gempanya dangkal langsung di bawah. Iya, seperti itu. Nah, dan sistem patahan itu secara langsung tidak ada hubungannya dengan Megatrust. Karena karena Megatrust itu terjadinya gempa akibat dari tumbukan lempeng dasar Samudra Hindia menukik masuk di bawah lempeng benua Asia. Jadi beda kalau yang Myanmar itu kan karena patahan geser, di permukaan gitu ya, di permukaan. Maksudnya tidak harus sampai permukaan, karena itu meskipun dangkal itu kan bisa 10 km dalamnya, 10 km, 30 km. Nah, tapi berada di bawah permukaan. Hiposenter, pusat gempanya itu tidak di permukaan, itu epicenternya, itu proyeksi dari pusat gempa itu di permukaan, tapi pusat gempa sesungguhnya itu sekian puluh kilometer di bawah permukaan. Namun itu relatif lebih terasa, lebih langsung, karena langsung di bawah. Kalau Megatrust itu terjadi pada radius 250 km kurang lebihnya dari tepi pantai selatan Jawa, atau ya dari tepi pantai selatan Jawa, atau dari tepi pantai sebelah barat Sumatera. Jadi tidak langsung di bawah Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Jadi di laut. Oh, jadi 250 kilometernya itu di laut. Oh. Iya. Kalau Myanmar itu di darat, di bawah tempat kita tinggal langsung. Itu bedanya. Meskipun magnitudonya yang Myanmar kan hanya sekitar 7, sekian, 7,7 ya. Kalau yang Megatrust itu bisa 8,7, lebih kuat, tapi jaraknya lebih jauh itu. Nah, tapi kalau terjadinya di samudra berarti tsunami yang tadi sampai Ibu pernah tsunami yang terjadi bisa sekian 20 meter itu bisa terjadi. Nah, dan itu yang juga mengkhawatirkan. Contohnya tsunami yang seperti di Banda Aceh. Itu tsunami Megatrust. 20 tahunan, 21 tahun yang lalu. Iya, 20 tahun yang sekitar 20 tahun yang lalu. Desember 26 ya. 26 tanggal 26 Desember. Nah, Megatrust itu kurang lebihnya kalau pengen ngerti kayak apa, ya kayak di Banda Aceh itu loh. Gempanya di laut, tapi kuat, terasa ya. Kalau di Aceh itu kan sampai 9,1 atau berapa itu ya. Kalau yang akan diprediksi yang akan terjadi itu tidak sampai 9, 8,7. Tapi kan juga cukup kuat. Kalau di Mentawai Siberut malah 8,9. Iya, itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Tapi dampaknya kurang lebih sama terjadi tsunami. Apa yang perlu disiapkan bagi masyarakat atau pemerintah atau kita Indonesia itu sebetulnya yang dikhawatirkan adalah kota-kota yang tanahnya lunak. Misalnya Jakarta. Ini meskipun jaraknya ratusan kilometer dari sumber gempa, ya seperti di Myanmar, itu kenapa Bangkok yang jaraknya ratusan kilometer, Cina yang ratusan kilometer, kenapa bisa terdampak? Padahal jauh kan? Karena di Bangkok itu mirip Jakarta,
tanahnya lunak. Jadi tanah-tanah lunak, meskipun jaraknya jauh dari sumber gempa, dia akan mengalami jadi perambatan gelombang. Itu kalau di tanah lunak, itu dia akan getarannya itu menjadi menguat. Begitu masuk tanah lunak, meskipun jaraknya jauh, seperti di Meksiko, di Jakarta, di Bangkok, kota mana lagi yang tanah lunak, dia getarannya akan kuat. Yang dikhawatirkan itu guncangannya itu akan menguat meskipun jaraknya ratusan kilometer. Sehingga pertanyaannya, sudah siapkah bangunan-bangunan gedung di Jakarta, di tanah-tanah lunak itu? Nah, kami sudah pernah menyampaikan ke Kementerian PU dan juga ke pemerintah provinsi, perlunya adanya inspeksi, meyakinkan bangunan-bangunan hunian yang towernya tinggi-tinggi itu dipastikan sudah siap untuk menghadapi itu guncangan yang menguat tadi. Jadi bisa berapa kali lipat kekuatannya dibandingkan misalnya di Pelabuhan Ratu itu lebih dekat di selatan. Tapi guncangnya nggak akan sekuat yang di Jakarta karena batuannya keras. Di batuan atau tanah yang lebih keras. Jadi perambatan gelombang gempa kalau nembus benda yang keras, dia akan diredam. Begitu lolos, keluar ke yang longgar, langsung begini lagi. Begitu keras lagi, dia diredam lagi. Lewat lunak lagi, dia guncang lagi. Jadi seperti itu. Ini jadi harusnya pengawasan gedung-gedung di Jakarta ini memang perlu lagi dilakukan atau mungkin IMB baru dibuat. Harus bisa tahu. Tahunnya harusnya berapa? 9 sekian atau 8,7. Gedung yang dipersyaratkan. Iya, 8,7. Kurang juga kali karena gempanya bisa 8,9 barangkali harus 9. Yang 8,9 itu kan di Mentawai. Kalau yang ini seluruh hasil riset menunjukkan sekitar 8,7. Itu yang sudah bahkan ada yang mengatakan hanya 8,5 itu. Nah, tapi poinnya itu harus kita siap. Contoh yang sudah siap itu Bandara Yogyakarta, Bandara Internasional itu di zona merah. Rawan gempa, rawan tsunami, tapi justru tempat yang bisa mengamankan masyarakat di sana. Jadi kalau kita ada di bandara, ada gempa sampai 8,7, insya Allah bangunannya sudah didesain kuat. Jadi jangan lari keluar, cari tempat yang lain. Yang paling aman di situ, di dalam bandara, level mezanin, dan level di terminal level mezanin dan level 2 itu mampu menampung 10.000 orang. Kemudian ada crisis center mampu menampung 2.000 orang. Dan kenapa harus di level mezanin dan level 2 bukan di level bawah? Kalau bawah kena tsunami. Takutnya masuk air. Masuk air. Tapi pas sudah dirancang, insya Allah tetap tegak meskipun kena tsunami. Jadi itu contoh satu-satunya bandara bahkan yang mungkin sudah, di ASEAN ASEAN yang sudah siap untuk menghadapi megatrust. Insya Allah seperti itu. Nah kan kita lihat kalau bangunan tadi siap itu gedung tinggi itu terutama kalau di Taiwan kan ada bangunan tinggi 101 itu. Di bagian bawah mereka itu kan ada semacam peredam, di Jepang juga ya. Di Indonesia mungkin barangkali ada. Di Indonesia sebagian. Misalnya di Sumatera Barat itu sudah ada. Saya nggak tahu yang di Jakarta. Yang di Jakarta lah gedung kami. Gedung kami kok nanti mungkin bisa dilihat yang sedang dibangun untuk comment center untuk mana ya belakang? Iya di belakang ya, di belakang yang saya kehilangan orientasi ini karena gedungnya bulat. Bulat. Nah bulat ini salah satu mitigasi kalau banyak sudutnya itu mudah digoyang oleh gempa, nggak kompak. Jadi maksudnya bisa meredam atau apa maksudnya? Jadi lebih mudah itu lebih bahaya atau apa? Lebih harmonis terhadap ayunan. Gitu. Kalau banyak pojoknya, ini kan dinding yang sebelah sini mengayun ke sana, dinding yang sebelah sana mengayunkan. Gedungnya tuh nggak kompak ayunannya kan jadi bahaya. Dan roboh. Nah kalau lingkaran ini lebih harmonis. Ini makanya aku kalau cari arah. Kita begini bulat aja. Nah ini kan bulat ini. Nah tapi satu lagi kami merobohkan gedung yang lama karena tidak dirancang tahan gempa. Padahal untuk memberikan peringatan dini gempa dan tsunami. Nah nanti sebelum keluar peringatan roboh duluan. Nggak bisa lagi nyampein ke masyarakat. Makanya gedungnya kita robohkan dulu sebelum dirobohkan gempa. Kami robohkan dulu, lalu kami bangun lagi bulat
Kemudian ada base isolation. Yang untuk meredam getaran itu jadi ya membuat harmonis getaran ada peredaman dan juga goyangannya itu mengikuti ini. Kalau melawan getaran itu kan malah menjadi tambah getar ya, tapi ini mengikuti itu ya. Jadi ada ini contoh di Jakarta mungkin yang pertama kali karena itu teknologi terkini, metodenya pendulum atau apa gitu, baru dipasang di BMKG. Di tempat lain belum ada. Kalau yang base isolation di tempat lain banyak lah, tapi yang pakai pendulum itu ya, ada ya, baru di sini. Barangkali perlu diperhatikan dan disarankan kepada semua kontraktor yang pemilik gedung itu, bangunan baru nanti dibuat seperti itu biar aman. Ya, kami memberikan rekomendasi lah ya, tentang pelaksanaannya diserahkan ke mereka. Nah, tadi kembali ke yang megatrust nih, kan ancamannya bisa sampai 20 meter ya tingginya. Berarti kan daerah pesisir pantai ini kan luar biasa, resiko besar sekali untuk akan tersapu sama tsunami. Nah, ini pemerintah daerah apakah sudah mempersiapkan apa sih mitigasi yang dilakukan supaya kalau terjadi gempa megatrust itu cepat-cepat minimal mengurangi korban jiwa lah? Ya, jadi bersama dengan BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah di daerah-daerah rawan gempa dan tsunami, itu sudah dilakukan semacam penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dan pihak terkait. Mudahnya begini, kami ada program Tsunami Ready. Itu seperti apa tepatnya? Jadi programnya adalah menyiapkan levelnya pemerintah desa. Jadi tidak hanya provinsi atau kabupaten, tapi pemerintah desa harus kita bimbing agar mampu mengetahui apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa dan tsunami, dan saat terjadi sampai setelah terjadi. Contohnya, mereka sudah menyiapkan peta zona merah, zona bahaya, zona oranye, zona kuning, zona hijau aman di wilayah desanya. Sehingga mereka bisa menentukan jalur evakuasi. Kalau ada goyangan, guncangan gempa, masyarakatnya harus lewat jalur evakuasi mana. Jalurnya sudah disiapkan, rambu-rambunya sudah disiapkan, tanda-tandanya sudah disiapkan, kemudian dilatih masyarakatnya, tempat evakuasinya juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini BNPB juga melakukan program Destana. Jadi kami itu kolaborasi lah sifatnya. Prinsipnya seperti itu. Edukasi yang terus-menerus. Namun rasanya masih tetap terus perlu ditingkatkan. Ya, kan kita lihat kalau di Jepang itu tahun 2024 lalu kan ada gempa 7,5 magnitudo. Nah, di situ korbannya cukup minim, hanya 62 orang. Nah, mungkin ini juga tidak lepas dari sistem deteksi gempa dan tsunami di Jepang yang mungkin udah sangat canggih atau bagaimana ya? Terutama kalau teknologi memang mereka lebih maju, tapi nggak beda jauh dengan kita. Yang beda jauh dengan kita, budaya selamat. Karena budaya itu sudah ditanamkan sejak ratusan tahun yang lalu. Ada pelatihan anak-anak sekolah di sekolahnya. Itu sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Secara kearifan lokal sudah terjadi. Di Indonesia kearifan lokal di beberapa daerah sudah ada. Di Aceh itu ya. Di Aceh sudah ada. Betul. Kemudian di Maluku juga sudah ada. Di beberapa daerah sudah ada. Nah, namun yang kurang itu adalah yang itu tadi, kesiapan masyarakat secara umum, karena kearifan lokal itu kan kadang tidak populer, sehingga orang kadang tidak peduli gitu ya. Makanya kami juga menggencarkan pentingnya kearifan lokal. Nah, ya, kemudian yang lebih penting juga untuk masyarakat banyak itu edukasi. Nah, persoalan edukasi ini yang masih terus harus digalakkan. Kita kan mulai itu tahun 2004 ya. 2005 lah katakan, itu kan sudah Desember ya. Sekarang sekitar 20 tahun. Itu ada pasang surutnya, ada masa-masa yang sangat aware, ya, tapi orang ternyata lupa sih Indonesia kan kita ini orangnya suka pelupa nih. Pelupa. Kalau begitu terjadi kejadian itu ingat terus, tapi mungkin hanya sekitar 4 tahun gitu. Terus lupa lagi. Harus diingatkan lagi. Nah, dikala ingat tidak terjadi gempa, tidak terjadi tsunami. Dikala lupa lengah baru terjadi. Itu di Palu.
Di Palu itu sudah disiapkan, Pak. Mulai dari sekolahnya SD sampai SMA ya. Perguruan tingginya sudah ikut terlibat menyiapkan, memetakan. Pemerintah daerahnya waktu itu aktif ya. Bahkan DPRD-nya juga ikut aktif, semua pihak ikut aktif. Itu peristiwanya tahun 2009 sampai 2014. Begitu setelah 2014, tiba-tiba stop. Nggak ada upaya lagi. Saat 2009-2014, karena sudah tahu sewaktu-waktu akan terjadi gempa dan tsunami, itu sudah ngerti. Masyarakatnya sudah tahu, makanya mereka bersiap. Tapi sudah bersiap 5 tahun nggak terjadi apa-apa. Akhirnya nggak masalah lah nih, nggak terjadi lagi. Nggak jadi apa-apa. Nah, setelah 2014 itu terakhir ya. Setelah itu kurang begitu aktif. 2018 terjadi lagi. Nggak siap jadinya. Nah, jadi ya kurang kesiapannya kan sudah, karena lahannya yang harusnya tata ruangnya itu kan sudah dirancang di tepi pantai itu sekian radius sekian ratus meter itu kosong, tapi kan udah terlanjur penuh. Jadi mau menyelamatkan diri kan juga waktunya nggak keburu ya. Iya. Jadi dan bahkan ada jembatan yang sudah disiapkan, anak-anak SD sudah dilatih kalau ada tsunami lari menuju jembatan itu. Tapi itu benar pada lari menuju ke sana, masih ada yang ingat ke sana. Tapi jembatannya roboh. Nah, itu gimana itu? Roboh. Mungkin persiapannya ya jembatannya memang kurang kuat. Itulah. Untuk persiapan gempa itu. Nah, itu. Jadi ada masih selalu inilah yang maksud kami bedanya dengan Jepang gitu. Jepang pun ya meskipun sudah jauh lebih siap, toh Sendai itu juga masih korbannya juga masih banyak itu. Jadi ya memang terus harus selalu mengimprove meningkatkan kesiapan itu terus, nggak ada hentinya harusnya. Tapi kita yang masyarakat Jakarta ini kan juga sedikit agak ya terlalu menakutkan, karena ternyata kan tsunami di Teluk Jakarta ini kan cuma 1,8 meter maksimum nggak masalah ya? Setengah meter bahkan. Oh, setengah meter ya? Setengah meter, ya. Cuma tsunami itu bukan air kayak ombak untuk surfing, itu bukan. Tsunami itu air bercampur lumpur, bercampur besi, bercampur. Jadi kalau sudah kaki setengah meter tuh riset di Jepang, di laboratorium Jepang, setengah meter itu cukup untuk membuat kita roboh. Karena itu isinya macam-macam. Padat ya, solid, banyak, padatannya tinggi ya? Iya, jadi ada benda-benda, pecahan kaca, pecahan apa gitu ya. Itu kalau kena kaki kita ya kitanya apalagi jatuh. Kita di sini kan tempatnya banyak buang-buang sampah, jadi sampahnya kedorong juga semua. Keseret akhirnya meskipun tidak tenggelam, keseret-seret gitu kan juga payah. Kalau udah keseretnya dia jatuh dan keseret airnya lama, ya lewat juga sih. Iya, jadi tetap benar. Dan yang bahaya malah bangunan-bangunannya itu yang tahan gempanya itu yang harus dipastikan. Nah, sekarang masalah tahan gempa itu apakah punya alat? Apakah pemerintah atau BMKG atau siapa yang nanti punya alat ngecek bangunan ini bisa nggak tahan sampai 8,7 magnitudo ini? Mestinya Kementerian PUPR punya metode ya, entah dilengkapi dengan alat atau perhitungan tuh mestinya ada lah di yang PU itu yang paham itu. Nah, ini kembali tadi ke megatrust ya. Kan di Indonesia ini ada 13 megatrust karena Ring of Fire ini. Nah, Ibu kan sempat menyampaikan yang 2 zona tadi yang kita sebutkan tadi itu kan tinggal menunggu waktu. Nanti ini asumsinya ini orang takut nih karena tinggal menunggu waktu ini, apakah sebulan depan atau setahun depan, bisa aja 10 tahun lagi barangkali. Ini orang jadi takut nih jadinya. Ya, itu analognya seperti gempa di Palu. Itu kan ada profesor dari ITB, Prof. Katili, itu tahun 1970-an mengingatkan diprediksi sekitar tahun 2000-an akan terjadi tsunami ya di kota Palu, sehingga waktu itu kan agak keberatan ya di situ dijadikan kota gitu ya untuk mengingatkan itu. Dan kejadiannya 2018. Ya, lebih kurang jadi mirip jadi seperti itu, meleset-meleset, sebenarnya bukan meleset juga ya. Karena itu termasuk tidak bisa diprediksi. Tidak bisa. Dengan tepat itu nggak bisa. Terus yang menunggu waktu itu juga contohnya ini di mana di Selat Sunda ya, yang Selat Sunda itu gempa terakhir itu tahun 1757 kalau yang megatrust yang merusak
itu ya, yang sekitar 8 lebih ya. Itu 1757. Sekarang di zona itu belum terjadi gempa lagi sekuat, belum ada pelepasan energi selama 267 tahun. Nah, kemudian yang di Mentawai itu terakhir 1797. Sehingga sudah 227 tahun belum terjadi pelepasan energi. Nah, yang sudah terjadi pelepasan energi itu contohnya Megatrust Tohoku tahun 2011, kekuatannya 9 magnitudonya. Itu sebelumnya terjadi tahun 1835. Jadi selama 176 tahun energi itu lepas. Kemudian di Aceh itu selama 97 tahun, jadi kurang dari 100 tahun energi itu lepas. Kemudian di Chile itu hanya 50 tahun energi itu lepas, kekuatannya 8,8. Nah, jadi rata-rata terulang kembali itu kurang dari 200 tahun. Sedangkan yang dua zona ini sudah 267 dan 227. Yang dikhawatirkan berarti pengumpulan energinya itu kan lebih lama. Lebih kuat lagi ya? Mungkin lebih lama, mungkin kuat nggak? Logikanya bisa demikian. Tapi para pakar menghitung yang di selatan yang di Selat Sunda itu sekitar 8,7. Yang Mentawai lebih tinggi lagi. Mentawai itu lebih tinggi lagi ya. Tadi berapa? 8,9. Yeah. Seperti itu. Jadi maksudnya menunggu waktu itu seperti itu, Pak. Yeah. Kita nggak tahu tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, itu nggak ngerti. Ya karena di masyarakat ada bilang ini gara-gara BMKG kami jadi takut semua ini. Padahal bukan. Tujuannya baik. Tujuannya agar jangan seperti Banda Aceh. Yeah, yeah. Kita kan pada nggak siap itu. Dan korbannya kan banyak sekali, Pak. Ratusan Ratusan ribu. Jadi poinnya kalau kita patuh aja bangunannya dibuat tahan gempa. Itu yang bangunan-bangunan tinggi terutama ya. Karena itu jadi kemudian udah siap kalau terjadi goyangan. Gedung ini pun pernah digoyang gempa dan terasa sekali, Pak. Saya di lantai paling atas, lantai 12, goyangannya tuh kuat sekali dan nggak berhenti-berhenti. Nah, kita asal siap ya. Kalau ada meja gini, waktu itu kami pada sembunyi di bawah meja. Ya, tapi kita, harus yang kokoh, yang kuat. Ini makanya kita kalau beli meja yang kokoh-kokoh, Pak. Jangan meja yang ini. Insya Allah ini mejanya kokoh semua, insya Allah. Karena ini tempat perlindungan kita itu. Jadi terus setelah goyangan berhenti, baru lari turun keluar. Waktu goyang jangan lari dulu. Jangan sembunyi di bawah meja, berlindung bukan sembunyi, berlindung di bawah meja atau tempat yang kokoh. Dan juga ada istilahnya segitiga kehidupan memang itu bisa juga ya. Itu apa ya mudahnya gitu setelah tenang. Nggak ada goyangan baru kita keluar dari gedung lewat tangga, turun 12 tangga itu besoknya nggak bisa bangun, Pak. Kakinya kram. Ternyata aduh apalagi kalau tangganya 30 lantai, aduh itu kasihan banget ya karena lift udah nggak boleh lagi kan, harus mati ya. Iya, makanya saya tuh nggak berani kalau di lantai-lantai tinggi. Gitu Ibu kantornya jangan yang paling tinggi ya, lantainya iya, sempat sampai saya minta pindah lantai 3 ke lantai iya, tapi akhirnya ya udahlah. Nggak jadi ya udah. Karena waktu itu di DPR kan sempat diguan juga nih yang sembunyi di bawah meja itu. Iya, ya semuanya saya mau untuk sembunyi di bawah meja. Kalau ada apa-apa para anggota dewan kan orang-orang penting ya. Nah, kan yang belum tahu kan pada ketawa, disangka ngajak main peta umpet. Ya. Inilah apa perlunya literasi. Tapi itu sebetulnya Bapak yang bicara itu baik, bukan mengejek, malah justru mengingatkan agar nyontoh ibu itu. Tapi dia malah jadi jadi dipelintir kayak bapaknya itu menghina, padahal enggak. Ya, tapi ini apakah memang programnya sudah disarankan BMKG kepada Kementerian Pendidikan khususnya menengah ke bawah itu untuk supaya di sekolah itu dari kecil diajarin nih? Sebetulnya itu sudah praktekkan gitu. Ya. Itu sebenarnya sudah lama sejak sebenarnya di tahun 2009 sampai 2012 anak saya kebetulan SD waktu itu. Di buku pelajarannya tuh ada, Pak, tentang kebencanaan bagaimana di apa geografi atau di pelajaran geografi waktu itu. Tapi yang sekarang saya nggak tahu. Cara penyelamatan diri atau apa gimana harusnya diajarin lebih fokus lagi. Apalagi mungkin ini sudah menjelang Megatrust ini harusnya lebih digencarkan lagi. Iya, betul. Kami memang koordinasi juga dengan sekolah-sekolah. Ada BMKG Goes to School. Ya. Dengan sekolah dan juga BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga
melakukan hal yang sama gitu. Nah, ini mungkin berarti untuk media sosial ini yang perlu digencar lagi supaya bisa semua masyarakat bisa mengetahui. Jadi bukan menjadi satu momok menjadi takut karena diinformasikan oleh BMKG, tapi ini harus menjadi lebih siap. Betul. Dan harus diulang-ulang. Di media sosial pernah kami gencarkan hampir jadi beberapa tahun yang lalu. Tapi setiap tahun tuh kami ulang-ulang, Pak. Agar maksudnya ada melalui film kartun. Film kartun ada itu, animasi filmnya tuh ada. Bagaimana harus mensikapi gempa dan tsunami itu ada. Boleh kami juga di SRO ini siap juga jadi agen untuk baguslah. Memberitakan Mbak Sapa itu. Nanti kami ada kopinya satu set itu ada itu Nanti kita untuk anak-anak malah terima kasih di situ ada itu bekerja sama dengan UNESCO, BMKG UNESCO untuk melakukan edukasi publik itu, lewat media sosial atau lewat media apapun yang itu kan kontennya kan berupa film kan, film kartun, tapi film pendek paling semenit 2 menit. Ya justru lebih efektif biasanya. Iya, kalau kelamaan pada ngantuk nanti malah nggak ditonton, males. Semenit 2 menit itu. Prof Rita, sebelum kita tutup obrolan kita, ini kita ada sedikit permainan kecil nih tentang fakta atau mitos nih. Jadi Prof Rita kami minta supaya bisa menjawab dengan cepat. Jadi fakta atau mitos dan juga mungkin diberikan sedikit penjelasan. Nah, yang pertama ini, apakah BMKG bisa membuat hujan atau menghentikan hujan? Tidak dua-duanya. Nah, jadi yang mana itu? Itu salah paham aja. Jadi kalau dikatakan mitos juga bukan, fakta juga bukan. Tapi memodifikasi cuaca, bukan membuat hujan, bukan menghentikan hujan, tapi memodifikasi cuaca. Oke, siap. Yang kedua, apakah BMKG lebih sering akurat atau salah dalam meramal cuaca? Faktanya, ramalan atau perakiraan cuaca BMKG itu mencapai 90% hingga 92%. Masih jauh dong, kurang dong kalau 92%. Kurang apa? Kurang akurat maksudnya. Oh, itu di seluruh dunia nggak ada yang sampai 100. Nggak ada yang 100. 95, 98 misalnya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi 92 itu udah bagus banget ya? Udah bagus banget. Itu. Kalau terlalu bagus malah orang nggak percaya. Gitu. Kalau kita ngomong, bisa 95%, diketawain. Nggak mungkin. Di Amerika aja. Fakta ini jadinya. Akurat ya. Ya 90% itu ya. Dimanapun di negara maju ya, yang paling maju pun teknologinya, mereka Jepang aja bisa meleset, nggak pernah 100%, 90% itu sudah diakui. Sudah bagus ya? Iya, bahkan ini ada tambahan info, ini fakta ini. Tahun 2021, Organisasi Meteorologi Dunia melakukan penilaian secara tertutup, tidak disampaikan. Jadi kita tidak diberitahu kalau dinilai. Seluruh produk perakiraan cuaca, ada windy, AccuWeather, apalagi ya info BMKG, seluruh dunia itu dinilai. Mana yang lebih bagus? Mana yang championnya. Nah, ada beberapa kategori. Kategori untuk multisektor, nomor 2 seluruh dunia itu dari Jerman ternyata. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 info BMKG. Wih, luar biasa dong. Bener, coba nanti kami share. Nanti dikatain satu tuh di itu podcast yang kita. ngomongkan Organisasi Meteorologi Dunia, dan kita tuh nggak ngerti kalau dinilai. Jadi apa adanya gitu, nggak ngerti. Jadi nggak dibaik-baikin, didatangi, silent penilaiannya itu. Nah, karena dan bahkan ada juga yang bilang teman yang ke Amerika ini ada perakiraan cuaca akan salju selama 3 hari berturut-turut. Sampai dia pulang nggak ada salju. Terus dia marah-marah. Masih mending di Indonesia, dia bilang gitu. Lebih akurat itu ya. Tapi artinya itu memang saat ini tuh ketidakpastian semakin meningkat. Jadi semua mengalami hal yang apalagi Indonesia itu mungkin diberikan nomor 1 karena kondisi geografis kita itu luar biasa nih. Kesulitannya lebih tinggi ya. Lebih tinggi, tapi mungkin cocoknya juga bagus. Karena kita nggak hanya kalau yang kayak produk lain tuh hanya cuaca aja. Kalau BMKG aplikasi apps ya, apps itu. Kalau di apps BMKG itu tidak hanya tentang cuaca, di situ ada juga iklim, ada kualitas udara, macam-macam lebih lengkap ya. Ada gempa bumi, ada tsunami. Di negara lain nggak ada, hanya di
Indonesia. Luar biasa. Silakan dilihat itu apps-nya di Jepang pun enggak. Jepang pun sebenarnya sama dengan BMKG, mereka juga ngurusi gempa, ngurusi cuaca juga. Tapi lebih kompleks dan lebih lengkap tuh yang ada di Indonesia. Iya, dan followersnya jauh lebih banyak di Indonesia lah. Kita penduduknya banyak. Kita sudah menang di penduduk. Iya. Itulah jadi ya alhamdulillah. Tapi itu adalah tantangan untuk tetap terus menjaga akurasi. Ya, berarti itu selamat buat BMKG ya, supaya bisa kasih. bertahan terus peringkatnya ini. Insya Allah. Terima kasih Prof Rita atas waktunya dan juga penjelasannya mencerahkan dan mengedukasi kita semuanya. Dan juga tempatnya yang luar biasa nih di BMKG, kita bisa melakukan podcast langsung dengan Prof Rita. Terima kasih sekali Pak Edi Wijaya dari @shareon podcast. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Profesor Dwi Korita Karnawati, MSc PhD, Kepala BMKG. Semoga yang apa beliau jelaskan semakin mencerahkan dan mengedukasi kita, sehingga kita tidak takut lagi terhadap ancaman gempa megatrust. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing, hanya di SRON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.